Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja. Di video kali ini saya akan bedah saham BCA dengan memiliki market cap terbesar nomor 1 di Indonesia. Oke, sebelum ke video bedah saham BCA, dimulai dari kode saham nih. Teman-teman pasti ada yang belum tahu kode saham itu apa dan kode saham dari BCA itu sendiri. Nah, kode saham itu 4 huruf ya, 4 huruf kapital semua. Setiap perusahaan yang sudah melantai di bursa saham, di Bursa Efek Indonesia, pasti harus ada kode sahamnya 4 huruf kapital semua. Kalau BCA itu BBCA, kalau misalkan BRI, BBRI, kemudian Astra, ASII, kemudian atau ICBP, Indofood, INDF, kemudian Unilever, UNVR, atau perusahaan yang bergerak di sektor teknologi seperti PT Gojek Tokopedia, itu KOTO, GOTO. Nah, itu nama atau kode di bursa saham. Nah, ini sekedar informasi buat teman-teman. Dimulai dari BCA pernah stock split, teman-teman. Nah, stock split itu apa sih? Nah, dari kata stock dan split. Stock itu saham, harga yang dibagi-bagi split. Nah, jadi stock split itu harga saham yang dibagi-bagi, sudah dibagi. Nah, untuk BCA itu sendiri melakukan stock split 1:5. Nah, harga sebelum stock split itu harganya 30.000 per lembar saham. Buat teman-teman nih yang mau beli saham BCA sebelum stock split, itu minimalkan 1 lot atau 100 lembar saham. Harus ada uang 3 juta baru teman-teman bisa beli saham BCA. Nah, dengan adanya stock split 1:5 dari harga 30.000 dibagi 5 menjadi 6.000 per lembar saham. Teman-teman punya uang 1 juta bisa beli saham 1 lot BCA, karena harganya 6.000, berarti untuk beli 1 lotnya itu 600.000, dengan per lembarnya itu harganya 6.000 per lembar saham. Terus apa sih akibat adanya stock split? Tentu kondisinya jauh lebih bagus, karena harga yang jauh lebih murah, otomatis semua orang itu bisa membeli saham BCA. Banyak yang bisa membeli saham BCA. Nah, perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan stock split seperti BCA itu dan berhasil, harga sahamnya relatif naik. Contohnya yang pertama masih bergerak di sektor perbankan, BRI. BRI melakukan stock split 1:5. Harga sebelum stock split itu 15.000. Nah, setelah stock split 1:5, harganya menjadi 3.000 per lembar saham. Melakukan stock split pada bulan November 2017. Kemudian yang kedua, TOWR atau Tower, PT Sarana Menara Nusantara TPK, melakukan stock split 1:5 juga pada bulan Juni 2018. Kemudian yang ketiga, MTK, itu kode sahamnya, PT Merdeka Copper Gold TPK, melakukan stock split 1:6 pada bulan Oktober 2019. Nah, itu perusahaan-perusahaan yang setelah melakukan stock split, harga sahamnya relatif cenderung bertumbuh atau naik. Nah, ada beberapa perusahaan yang melakukan skema stock split juga, namun harga sahamnya itu malah turun. Nah, yang pertama itu HMSP atau PT Hanjaya Mandala Sampurna TPK. Itu melakukan stock split 1:25. Harga sebelum stock split itu 100.000 per lembarnya. Nah, setelah melakukan skema stock split 1:25, harga sahamnya itu 4.000. Namun di saat ini ya, tahun 2023, saya lihat harga sahamnya di perusahaan sekuritas itu Rp840 per lembar sahamnya. Jadi turun dari harga 4.000, sekarang harganya Rp840. Kemudian yang kedua, Unilever atau PT Unilever Indonesia TPK. Unilever melakukan skema stock split 1:5 juga. Harganya itu sebelum stock split 42.000. Dengan stock split 1:5 menjadi Rp8.400 per lembarnya. Nah, harga sekarang ya, saya lihat harga di perusahaan sekuritas itu harganya turun dari harga setelah stock split itu 8.400, harga sekarang saat ini
itu Rp4.730 per lembar sahamnya. Beberapa minggu ke depan atau bulan ke depan pasti pergerakannya bisa naik turun. Nah, tergantung situasi ke depannya itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa cek sendiri, karena harga saham itu tidak relatif naik terus, bisa naik turun setiap harinya. Jadi harganya bisa berubah-berubah seperti itu. Nah, situasi stock split itu tidak menunjukkan performa perusahaan atau apapun, karena harga saham itu bisa naik atau bisa turun, itu sudah wajar. Nah, yang dilihat itu adalah performa dari perusahaan itu sendiri dan strategi dari perusahaan ke depannya. Nah, untuk perusahaan BCA beberapa tahun ke depan menurut saya itu masih grow, masih bertumbuh, karena return per tahunnya itu lebih dari 10% dan memiliki market big cap terbesar nomor 1 di Indonesia dan mampu beradaptasi ya dari sisi teknologi ataupun situasi ekonomi ke depannya. Dan juga dilihat dari total aset yang dimiliki oleh Bank BCA. Nah, total aset itu bisa dari jumlah nasabahnya, kemudian kantor cabangnya, kemudian laba bersihnya ataupun yang lain. Nah, di sini saya melihat total aset dari nilai perusahaan itu sendiri dari satuan triliun ya. Saya lihat datanya. Tahun 2016 itu total aset yang dimiliki BCA 676,7 triliun. Kemudian tahun 2017 750,3 triliun dan tahun 2018 itu total 824,8 triliun dan 2019 itu total 919 triliun, 2020 1075,6 triliun, 2023 itu tahun sekarang ya 1289 triliun. Nah, teman-teman bisa melihat berapa sih nasabah dari BCA sekarang, kantor cabangnya itu berapa, kemudian kreditnya itu ada berapa, nilai perusahaannya itu ada berapa. Bisa lihat di Annual Report BCA atau website resminya BCA. Teman-teman bisa lihat sendiri data-data dan bisa dibandingkan dari bank-bank yang lain. Nah, ini bisa menjadi bahan literasi teman-teman untuk investasi di saham BCA. Oke, poin berikutnya, kenapa sih investasi di saham Bank BCA itu menarik? Yang pertama, karena perusahaan Bank BCA itu merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Yang kedua, merupakan perusahaan termahal nomor 1 di Indonesia berdasarkan market cap-nya. Yang ketiga, produknya ada di mana-mana. Mungkin teman-teman yang nonton video ini merupakan salah satu dari nasabah Bank BCA, sudah menikmati fitur layanan ataupun produk dari Bank BCA itu sendiri. Yang keempat, memiliki kantor cabang sebanyak 1247 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang kelima, karena Bapak Satpamnya itu baik-baik. Coba teman-teman ke kantor cabang Bank BCA terdekat, nah pasti menemui Bapak Satpam yang ramah tamah terhadap setiap nasabah Bank BCA, dan itu membawa kesan tersendiri bagi seluruh nasabah Bank BCA. Kemudian dilihat dari performa harga saham BCA itu sendiri. Dari 2013 yang ditarik 9 tahun dari 2013 itu harga sahamnya naik 250%. Nah, pada bulan Juli 2013 harga sahamnya itu kisaran 2000-an, dan harga di hari ini ya 2023 itu harganya 8.300-an per lembar sahamnya. Jadi mengalami kenaikan harga sahamnya. Kemudian dilihat dari performa kinerja perusahaan Bank BCA itu juga mengalami kenaikan dari tahun 2013 sampai tahun 2022 atau bahkan awal tahun 2023 ini. Itu kinerjanya mengalami kenaikan. Bisa dilihat dari laba bersihnya. Pada tahun 2013 laba bersih Bank BCA itu 14,2 triliun. Nilai perusahaannya itu sendiri kisaran 244,7 triliun. Nah, di 30 September ya 2022 itu datanya harga nilai perusahaan Bank BCA itu sendiri 1.289 triliun dan laba bersihnya 29 triliun. Jadi mengalami kenaikan dari sisi laba bersih dan nilai perusahaan dari Bank BCA itu sendiri. Dan saya ingatkan lagi, ini bukan ajakan untuk jual ataupun beli saham BCA, tapi ini hanya sekedar sharing ke teman-teman semua. Mungkin investasi untuk teman-teman yang pertama kali
Nah, ini bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman buat investasi Bank BCA. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Serangkaian dari video yang sudah saya buat, intinya mulai aja dulu dari hal-hal yang kecil. Teman-teman bisa membuat akun di perusahaan sekuritas, kemudian bikin RDN, rekening dana nasabah. Setiap teman-teman mendapatkan uang, segera sisihkan di saldo RDN. Jika jumlahnya sudah memenuhi, teman-teman bisa membeli saham pertamanya. Jika teman-teman suka video ini, silakan like. Jika tidak suka, silakan dislike. Dan tolong untuk share, subscribe, komen. Nantikan video saya berikutnya.